isu buruh ini pasti akan jadi taruhan karena Anies akan dicecar oleh oligarki itu masalahnya. Jadi Anies mesti siap-siap bahwa ini isu yang membuka banyak soal nanti. Dilaporin lah, macam-macam lah. Tapi oke, itu konsekuensi dari Anies yang memang ada di dalam titik api itu, atau dia jadi semacam pejabat yang siap-siap mengakhiri masa jabatannya, atau dia menyeberangkan ide-ide keadilan itu supaya diingat lagi walaupun dia bukan gubernur nanti. Kan itu sebetulnya yang mesti kita antisipasi. Dan dalam beberapa pekan ke depan ini pasti akan menjadi pertarungan yang menarik ini antara Apindo pengusaha ya, bukan hanya Apindo ya. Karena Apindo sendiri yang sudah menyerukan kepada para pengusaha untuk menolak kenaikan UMP yang dari 0,8% yang semula ditetapkan oleh Anies Baswedan 0,8% dan kemudian diubah menjadi 5,1% gitu ya. Jangan lihat angka persentasinya ya, karena ternyata kalau dirupiahkan jumlahnya memang nggak terlalu besar, tapi mungkin begitu dikalikan jumlah buruh memang angkanya menjadi signifikan juga. Nah, sementara dari SPSI itu mulai wanti-wanti, jangan main-main ini persoalan ini soal kenaikan UMP ini. Jadi saya kira di satu sisi Anies sekarang bersama dengan para buruh, sementara di blok yang lainnya ada para pengusaha. Ini memang kalau normal memang ada hitungannya tuh berapa inflasi, berapa pertumbuhan. Tapi ini keadaannya tidak normal. Artinya sudah 2 tahun daya beli terutama kaum buruh itu drop. Dan kita tahu bahwa di belakang isu ini ada isu ketidakadilan di dalam pembagian dana untuk mengatasi kesulitan ekonomi itu. Kita tahu semua dana atau sebagian besar dana itu 80% itu dipakai buat membail out pengusaha. Kan yang dapat insentif sebetulnya adalah pengusaha dari dana COVID ini kan. Dan itu yang sebetulnya juga nggak transparan. Kita seolah-olah diberitahu bahwa itu untuk meningkatkan ekonomi, memulihkan ekonomi, tapi yang terjadi pemulihan ekonomi tingkat atas. Dan itu yang menyebabkan orang kaya makin bertambah kekayaannya selama COVID. Jadi sebetulnya buruh mengerti itu, dan dalam teori perjuangan kelas, konfrontasi itu terjadi justru karena disparitas di dalam pembagian sebetulnya pembagian dividen selama COVID. Jadi sebetulnya buruh menanti momentum ini, dan Anies Baswedan membaca itu, dan Anies paham bahwa insentif yang diterima oleh pengusaha harusnya udah bisa menumbuhkan ekonomi. Jadi nggak masuk akal kalau buruh nggak boleh lagi minta kenaikan. Wong insentifnya yang terima pengusaha kok selama 1,5 tahun kemarin, dan itu besar sekali itu. Jadi masuk akal kalau Anies memang menginginkan agar supaya distribusi dari hasil eksklusif yang diberikan pada pengusaha itu juga jatuh dalam bentuk upah yang meningkat pada buruh. Anies Baswedan tak gentar meski diancam, silahkan tepuk tangan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tak gentar meski mendapat ancaman dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Anies Baswedan tetap dengan keputusannya menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2022 sebesar 5,1% atau Rp225.667 menjadi Rp4.641.854. Padahal APindo telah menggugat kenaikan UMP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Anies memang sebelumnya mengeluarkan keputusan tentang UMP DKI 2022 naik 0,85% atau Rp37.749 dibandingkan 2021. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pada 21 November 2021 mengeluarkan keputusan tentang UMP DKI 2022 sebesar Rp4.053.724. Keputusan pada tanggal tersebut karena terikat dengan PP Pengupahan yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun angka hasil formula dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan tersebut dianggap terlalu kecil. Bayangkan kondisi ekonomi yang sedang lebih baik pakai formula malah keluarnya angka 0,8%. Kan itu mengganggu rasa keadilan, bukan? Demikian ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada 20 Desember 2021.
Hingga akhirnya Anies Baswedan merevisi keputusannya. Dia lantas menyurati Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempersoalkan formula dalam PP pengupahan. Saya sampaikan surat bahwa formulanya ini enggak cocok.